Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sebenarnya agak unik karena kita nggak akan bahas spesifik aset kripto atau koin kripto tertentu, melainkan di sini saya akan kasih teman-teman semua gambaran based on POV saya seputar outlook atau gambaran besar secara overall terkait market kripto saat ini atau kondisi market saat ini. Karena memang saya sangat menghargai ya teman-teman semua yang banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan saya juga ngerti kalian pasti banyak request karena mungkin banyak kalian yang kena drawdown atau banyak yang nyangkut nih di beberapa aset kripto. Karena memang secara indeks pun menunjukkan bahwasannya memang market kripto sedang mengalami penurunan teman-teman. Dan di video kali ini juga saya akan bahas lengkap mulai dari penyebabnya sampai ke nanti apakah alt season itu ada atau enggak. So, teman-teman pastiin nonton sampai habis dan let's go, kita mulai untuk pembahasannya. Dan sebelum itu disclaimer dulu ya, bahwasannya video kali ini juga sama sekali tidak ada maksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So harapannya teman-teman selalu analisa mandiri, selalu riset mandiri, always do your own research teman-teman karena this is not financial advice. Nah, pertama kita akan awali pembahasannya dari salah satu alasan kenapa untuk beberapa market seperti kripto hingga saham itu terkoreksi dalam beberapa waktu belakangan ini, teman-teman. Di sini saya lansir beritanya dari bloomberg.com, so teman-teman bisa baca-baca sendiri juga. Dan di sini salah satu alasan atau salah satu alasan utama ya lebih tepatnya, kenapa market-market seperti kripto dan saham ini terkoreksi dalam beberapa waktu ke belakang adalah karena Donald John Trump atau presiden terpilih dari Amerika Serikat itu menetapkan tarif dagang kepada mitra dagang dari Amerika Serikat, teman-teman. Di mana kalian bisa baca di poin pertama, di sini dijelaskan bahwasannya White House itu menetapkan tarif sebesar 25% kepada Meksiko dan juga Kanada dan 10% terhadap China yang akan dimulai pada hari Selasa. Dan pada poin kedua hingga poin keempat, di sini dijelaskan apa aja nih yang akan dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam menanggapi tarif yang ditetapkan oleh Donald John Trump tersebut. Di mana di sini kita bisa baca pada poin kedua, Kanada akan membalasnya dengan menetapkan tarif juga sebesar 25% teman-teman terhadap US. Dan teman-teman juga bisa baca-baca nih apa yang akan dilakukan oleh Meksiko dan juga China. Dan mungkin ya ada beberapa dari kalian yang masih bingung, loh terus hubungannya apa nih sama koreksi beberapa market seperti kripto dan juga saham, teman-teman? Nah, di sini saya akan coba jelaskan dengan cukup sederhana, teman-teman. Di mana pasti teman-teman gak asing nih dengar kata-kata ini dari banyak audiens atau pelaku pasar lain, yaitu kata FUD, teman-teman. Nah, apa itu FUD? Buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum ngerti, FUD itu adalah fear, uncertainty, and doubt, teman-teman. Dan ini adalah hal-hal yang gak disukai oleh pelaku pasar. Dan mari kita bold dan underline kata yang kedua, yaitu uncertainty, teman-teman, atau ketidakpastian. Nah, salah satu hal yang paling tidak disukai oleh market atau pelaku pasar itu adalah ketidakpastian, teman-teman. Dan apa hubungannya peristiwa ini dengan ketidakpastian? Di sini saya akan coba jelasin dengan cukup sederhana ya. Dimana kalian bisa lihat nih, di sini ketika Trump itu menetapkan tarif dagang kepada mitra dagangnya, let's say di sini adalah Meksiko, Kanada, dan juga China, maka secara otomatis ini negara-negara tersebut kan nggak akan tinggal diam ya teman-teman. Mereka akan balas nih apa yang akan dilakukan US, yaitu menetapkan tarif dagangnya, dan mereka nih akan melakukan sesuatu juga untuk membalas kebijakan Amerika Serikat tersebut. Dan di mana letak ketidakpastiannya? Letaknya adalah teman-teman bisa berpikir nih secara logis. Ketika memang mereka ini menetapkan tarif juga kepada US atau membalas perilaku US, maka bukan tidak mungkin untuk Amerika dengan segala powernya dan negara adik kuasa yang kita kenal nih, ini membalas juga nih untuk pembalasan yang dilakukan oleh Kanada, Meksiko, dan juga China ini, teman-teman. Jadi jadinya balas-balasan gitu, teman-teman. Sangat dimungkinkan hal tersebut terjadi. Dan yang perlu teman-teman notice juga dan teman-teman tahu juga bahwasannya kenaikan tarif itu tentu akan berimpact atau berpengaruh kepada kenaikan produk ataupun barang, teman-teman. Which is barang-barang akan jadi tambah mahal. Dan dengan barang-barang yang tambah mahal ini tentunya akan meningkatkan resiko tingginya tingkat inflasi, teman-teman. Dan kalau teman-teman udah sampai sini, harusnya beberapa dari kalian udah ngeh lah ya, atau udah tahu lah ya apa impact selanjutnya. Dimana dengan kenaikan inflasi ini, teman-teman harus ingat mandat dari The Fed itu adalah target inflasinya 2% year on year, teman-teman. Dan apabila inflasi itu naik, maka tentunya kita bisa expect atau bisa memperkirakan bahwasannya The Fed ini justru akan jadi lebih ragu, teman-teman, atau kemungkinan The Fed untuk
nurunin suku bunga itu mungkin akan sedikit lebih kecil, dan dengan demikian maka risk asset atau aset yang punya resiko tinggi itu akan cenderung, memiliki bad ya, atau lebih memiliki, isu yang buruk teman-teman. Karena dengan turunnya atau dengan, dipertahankannya suku bunga atau tidak jadi diturunkannya, maka tentu itu bukan berita yang baik untuk risk asset seperti saham dan juga kripto. Lebih kurang kayak gitu teman-teman untuk pengaruhnya. Jadi karena tarif dagang ini memengaruhi inflasi dan inflasi itu memengaruhi keputusan The Fed dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga, dan keputusan The Fed tersebut atau para pelaku pasar yang mempertimbangkan keputusan The Fed tersebut akhirnya merepresentasikan kekhawatiran atau, ketidakpastian yang mereka rasakan itu ke pasar atau ke market teman-teman. Sehingga timbullah untuk, harga-harga atau koreksi harga pada beberapa market seperti kripto dan juga saham teman-teman. Jadi lebih kurang kayak gitu untuk pengaruhnya news ini terhadap beberapa market seperti kripto dan juga saham. Dan oke, setelah tadi kita udah bahas nih teman-teman, untuk salah satu alasan utama kenapa koreksi tersebut bisa terjadi atau koreksi yang ada di market kripto hingga market saham itu bisa terjadi, sekarang kita akan fokus nih kepada price action atau kepada pergerakan harga dari overall atau keseluruhan market kripto. Di mana kita akan awali dengan indeks total teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu, indeks total ini adalah suatu indeks yang menggambarkan atau merepresentasikan keseluruhan kapitalisasi pasar kripto teman-teman. Jadi mulai dari Bitcoin, Ethereum, dan semua altcoin lainnya itu, include nih ke total ini, ke indeks total ini, yaitu kapitalisasi pasar dari mereka semua. Dan di sini ya, kalian tuh bisa lihat sebenarnya dari total ini, itu memang ada drop juga, which is kalau minggu ini kita ukur, dropnya ini juga lumayan ya teman-teman. Ini dropnya 8%-an lebih. Dan dengan dropnya total ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya banyak koin-koin ya tentunya yang akan drop juga, which is karena total ini adalah include Bitcoin ke dalamnya, maka teman-teman juga akan menjumpai Bitcoin ini pasti lagi turun teman-teman, which is kalau saya nggak salah terakhir kali saya cek, Bitcoin itu baru aja terbreakdown dari area 100 ribunya atau 100k USD-nya. Dan di sini ya, ada beberapa potensi yang mungkin terjadi sama indeks total ini, which is ada potensi untuk dia, kalaupun turun mungkin dia bisa aja testing sejauh-jauhnya ke demand zone di bawah sini teman-teman. And then setelah itu mungkin kita baru bisa melihat rebound terhadap indeks total ini. Dan sebenarnya secara overall indeks total ini juga masih bermain ya di area konsolidasinya yang saya tandai dengan box di sini teman-teman bisa lihat. Di sini dia sebenarnya belum kemana-mana teman-teman, masih di sini-sini aja. Dan kalau kita coba pindah sebentar ke bagian sini teman-teman, which is kita pindah chart ke total 3. Dan sekali lagi saya jelasin buat teman-teman yang belum tahu, total 3 ini adalah suatu indeks yang merepresentasikan kapitalisasi pasar market kripto, tapi Bitcoin dan Ethereum dikeluarkan dari indeks ini. Jadi ini pure semua altcoin ya teman-teman. Dan mungkin kalau berbicara tentang alt season, indeks ini yang paling teman-teman harus perhatikan. Dan di sini ya, sebenarnya lumayan sama secara outlook teman-teman. Di mana untuk total 3 ini sebenarnya belum kemana-mana, masih ada di box yang saya tandai juga, di sini masih konsolidasi di sini-sini aja. Dan secara probability ya, based on POV saya, ada potensi. Di sini untuk total 3, jika memang harus koreksi, mungkin koreksinya ini akan hit di area trendline di sini, ataupun hit di demand zone yang di sini teman-teman. Dan setelah itu ada potensi untuk dia baru bisa recover kembali ya di sini teman-teman. Jadi ada potensi setelah dia hit either di trendline-nya ataupun bahkan menyentuh di demand zone di sini, baru ada potensi untuk total 3 ini bisa rebound. Dan kalau total 3 ini rebound, maka teman-teman bisa melihat nih beberapa koin-koin atau altcoin yang kalian hold mungkin akan mulai menghijau dari secara bertahap teman-teman. Dan sebenarnya ada beberapa potensi lain, which is kalau misalkan memang FAD-nya cukup signifikan atau newsnya terlalu buruk teman-teman, ini ada potensi untuk dia breakdown dari demand zone di sini ke demand area yang ada di sini teman-teman. Namun I think itu tidak akan terjadi ya teman-teman, sepertinya akan cukup sulit. Namun tentu seperti biasa saya harus menyediakan ruang terhadap beberapa kemungkinan lain. Tapi jujur based on POV saya sendiri, meskipun memang ada kemungkinan hal tersebut terjadi, namun secara probability I think cukup kecil ya dibandingkan dengan probability yang tadi, di mana ada potensi jika memang harus koreksi. Di sini ada potensi dia bisa bounce dan mungkin akan rebound nih ketika menyentuh trendline atau demand zone di sini. Dan tentu ini jadi area yang cukup menarik ya untuk akumulasi beberapa aset kripto tertentu teman-teman. Dan tentu ini juga bukan ajakan finansial ya, atau bukan ajakan menjual atau membeli, dan juga bukan saran finansial teman-teman. Dan kalau kita coba intip dari altcoin season index di sini,
Nah, jelas ini bukan altcoin season ya, dan memang masih jauh dari altcoin season karena, angka indeksnya masih 55 di sini. Sementara untuk altcoin season ini, benchmark-nya di angka 75. Namun mungkin yang bisa saya infokan atau bisa saya katakan ke teman-teman di sini, mungkin ya, jika memang, di sini teman-teman mau lihat terjadinya altcoin, salah satu syaratnya adalah untuk total 3 ini harus bisa breakout dari supply areanya yang di sini. Karena dengan dia breakout dari supply area di sini, secara otomatis dia akan keluar teman-teman dari box di sini, dari box konsolidasinya, di mana kita udah lama banget bermain di sini-sini aja teman-teman. Dan jika untuk total 3 berhasil exit atau keluar dari box ini dan berhasil breakout dari resistance di sini teman-teman, I think ya, kita akan soon melihat yang namanya alt season teman-teman. Ketika memang pergerakannya sudah akan eksponensial dan akan impulsif ketika dia breakdown dari supply area ini, dan ketika dia menuju di area yang lebih tinggi atau titik selanjutnya yang lebih tinggi, maka mungkin teman-teman akan baru bisa melihat the real alt season di cycle kali ini teman-teman. Dan lebih kurang kayak gitu sih teman-teman untuk potensial dan gambaran atau outlook secara garis besar terhadap market kripto yang bisa saya deliver ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, boleh banget untuk komen aja di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mau support saya juga, boleh banget untuk request analisa koinnya lewat link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman boleh banget nih untuk follow Instagram account saya. So buat teman-teman yang mau tanya-tanya, buat teman-teman yang mau request konten tertentu, boleh juga lewat kolom komentar di postingan Instagram account saya. Dan jangan lupa untuk follow di username yang tertera ya teman-teman. Thank you banget buat teman-teman semua yang juga udah support saya sampai sejauh ini dan udah nonton video ini sampai habis. Dimana video ini juga saya buat karena teman-teman banyak yang request ya. So saya appreciate banget buat teman-teman yang udah suka request dan buat teman-teman yang udah selalu support saya. Dan segitu aja teman-teman. Thank you dan I will see you teman-teman in the next video.